Aksi Gejayan memanggil kembali digelar hari ini, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masa demonstrasi akan bergerak dari titik kumpul di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) menuju perempatan Jalan Gejayan, Yogyakarta. Masa Gejayan memanggil lagi yang terdiri dari berbagai unsur mahasiswa dan pemuda di Yogyakarta tiba di Jalan Gejayan, Simpang 3 Kolombo, Kabupaten Sleman. Masa aksi Gejayan memanggil lagi datang ke Simpang 3 Kolombo tersebut untuk menyampaikan aksi jaringan gugat demokrasi. Masa aksi datang dari arah utara dan barat menuju Simpang 3 Kolombo sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kita dibredel, demokrasi kita ditelanjangi, hukum konstitusi kita diperkosa, dilacurkan, dan dianggap tidak ada gunanya. Kemarin setelah ramai guru-guru besar menyatakan sikap, muncul tuduhan-tuduhan bahwa mereka adalah partisan politik. Apa jadinya negeri ini ketika seorang akademisi, seorang intelektual itu direndahkan sedemikiannya? Masa aksi datang dengan berjalan kaki dan membawa berbagai spanduk protes terhadap pemerintah yang mereka nilai telah mencederai demokrasi. Berbagai spanduk protes yang dibawa yakni bertuliskan, "Nggak usah repot-repot turun gunung Pak. Kita ikhlas nurunin Bapak, hentikan perampasan tanah," hingga spanduk bertuliskan, "Wadas melawan." Tuntutan utama dari aksi Gejayan memanggil kembali adalah, hancurkan dan adili rezim Jokowi. Selamatkan demokrasi. Aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempreteli kekuasaan Jokowi. Kita memasuki musim gugur demokrasi. Ketika kebebasan berekspresi, ketika otonomi kaum akademik, ketika kebebasan untuk berbicara dari kaum akademik, para mahasiswa, para dosen, para guru besar mengalami ketakutan, mengalami represi, mengalami problem struktural, baik yang berasal dari pihak perguruan tinggi sendiri, dari pimpinan perguruan tinggi, baik yang berasal dari yang bersangkutan, maupun yang berasal dari struktur politik yang lebih tinggi. Salah satu ciri penting demokrasi adalah orang bisa berbicara secara bebas, bebas berekspresi. Para guru besar bebas menyampaikan aspirasinya, seruan moralnya, tanpa ada problem tekanan dari psikologis maupun tekanan dari administrasi. Hidup mahasiswa! Hidup! Jangan diam! Terima kasih. Dia dinilai telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Praktik-praktik pemilu kotor dipertontonkan secara telanjang oleh Jokowi, para calon pemimpin, maupun partai-partai pengusung. Jokowi telah melanggar etika dan moral secara terang-terangan, dan mengesankan bahwa dia sedang melawan arus menghadapi suara kritis masyarakat. Jokowi dan kroni-kroninya dinilai telah membunuh demokrasi dengan sadis di akhir masa jabatannya. Bersamaan dengan hal itu, disebutkan pula bahwa di masa pemerintahan Jokowi, pengelolaan pembangunan semakin amburadul, kemiskinan rakyat tak pernah diatasi, ruang hidup terampas, dan pendidikan semakin mahal. Pelanggaran HAM juga tidak pernah selesai, bahkan terus bertambah. Untuk itu, Gejayan memanggil kembali digelar karena demokrasi Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat. Otoritarianisme telah mencengkeram demokrasi rakyat. Aparat kepolisian juga terlihat berjaga-jaga melakukan pengamanan. Jakarta, Wartabumi Gora melaporkan, Atma.